Oke, kita semua tahu Apple punya beberapa layanan subscription. Ada Apple Music, Apple TV Plus, Apple Arcade, Apple Fitness Plus, iCloud, dan Apple News Plus. Tapi pertanyaannya, apakah worth it buat berlangganan di layanannya Apple atau mending dari subscription platform lain aja? Nah, di video kali ini kita bakal mereview semua layanan subscription Apple satu per satu supaya teman-teman bisa tahu apa sih plus minusnya pakai layanan berlangganannya Apple dan supaya kalian gak buang-buang duit buat berlangganan di aplikasi yang gak perlu. So, langsung aja kita mulai dari yang pertama, aplikasi yang simple dulu, yaitu Apple Music. Mungkin buat kasih konteks apakah fitur-fiturnya bagus atau enggak, gue akan coba bandingkan dengan layanan streaming musik lainnya, yaitu Spotify. Kalau soal user interface-nya, mau itu Apple Music atau Spotify, dua-duanya punya interface yang bagus. Kalau menurut gue, Apple Music lebih ke tampilan yang simple, minimalis. Sedangkan Spotify itu lebih ke kelihatan fun, menarik, tipikal anak muda gitulah. Terus untuk tampilan Now Playing-nya juga menurut gue di Apple Music lebih bagus karena di beberapa lagu kalian bisa lihat album artnya full satu layar seperti ini. Dan kadang juga bisa ada animasinya yang bikin dengerin lagu jadi lebih menarik. Tapi kalau soal tampilan aplikasinya ya itu selera masing-masing juga sih. Kalau ngomongin soal seberapa lengkap lagu-lagu yang ada, mau itu Apple Music atau Spotify, dua-duanya udah punya lebih dari 100 juta lagu. Jadi udah lengkap banget. Nah, di aplikasi Apple Music ada fitur buat dengerin siaran radio yang eksklusif dan kebanyakan isinya kayak interview ke beberapa penyanyi. Sedangkan di Spotify, teman-teman gak hanya bisa dengerin lagu, tapi juga bisa buat dengerin podcast. Sedangkan kalau teman-teman mau dengerin podcast di device Apple, kalian bisa pakai aplikasi podcast tersendiri buat dengerin podcast. Oke, salah satu poin yang mungkin sering kalian denger dari Apple Music adalah soal kualitas audionya. Kalau di Spotify ada kualitas audio paling tinggi dengan 320 kilobits per second, sedangkan di Apple Music kalian bisa dengerin lagu dalam kualitas lossless audio dan Dolby Atmos Spatial Audio. Buat teman-teman yang mungkin nggak tahu nih, apa sih lossless audio? Jadi setiap musik yang kalian denger di sebuah layanan streaming musik, entah itu di Spotify atau Apple Music, pasti sedikit banyak bakal ada kompresinya, supaya ukuran filenya lebih kecil dan kalian bisa streaming dengan lebih cepat. Tapi setiap kompresi ini bakal ngaruh juga ke kualitas audionya. Sedangkan kalau di lossless audio, kalian bisa denger lagunya dengan kualitas yang sama seperti kualitas file asli lagu itu. Kurang lebih gambarannya kayak di file foto sih menurut gua. Jadi yang lossless itu ibaratnya kayak file format RAW yang masih mempertahankan data asli dalam satu file yang ukurannya juga lebih gede. Sedangkan yang bukan lossless itu ibaratnya kayak JPEG yang udah kena kompresi. Dan sama seperti file RAW dan JPEG, format lossless ini juga ukuran filenya lebih besar. Jadi kalau mau buat streaming bakal makan lebih banyak kuota internet, dan kalau mau di-download juga bakal makan storage yang lebih besar. Terus kalau ditanya, emang terasa bedanya yang lossless sama yang bukan lossless? Menurut gue bisa terasa sih, tapi agak susah dibedain juga. Kalau dari yang gue coba, menurut gue yang lossless terdengar sedikit lebih jernih, terus detail instrumennya juga lebih terasa gitu. Kalau di Spotify, kualitas audio paling tinggi juga udah bagus banget kok. Dan jujur kadang agak susah buat bedain mana yang lossless dan mana yang bukan lossless. Karena harus benar-benar didengerin dulu, baru bisa agak kedengeran bedanya. Tapi buat teman-teman yang pengen denger lagu dengan kualitas terbaik, kalian bisa denger dari Apple Music dengan format lossless audio ini. Tapi sedikit informasi aja, lossless audio ini nggak bisa sembarangan cara dengernya. Kalau kalian cek di website Apple, semua tipe AirPods bahkan AirPods Max pun yang paling mahal nggak bisa denger lossless. Well, AirPods Pro generasi kedua yang udah USB-C bisa sih, tapi harus sambil pakai Apple Vision Pro. Yang gue yakin kebanyakan orang pasti punyanya AirPods tapi nggak punya Apple Vision Pro. Jadi buat denger format audio lossless, teman-teman nggak bisa denger secara wireless, tapi harus menggunakan kabel dan digital audio converter atau DAC. Contohnya kalau di iPhone atau AirPods Max, kalian bakal perlu adapter Lightning to 3,5 mm. Terus kalau di MacBook 14 atau 16 inci, kalian bisa langsung pakai kabel headphone aja karena udah ada built-in DAC up to 96 kHz. Yang penting jangan lupa atur di Apple Music-nya high-res lossless, terus buka audio MIDI setup di MacBook kalian, dan ganti outputnya ke 96 kHz. Kalau mau lebih serius lagi, kalian juga bisa pakai audio interface seperti Focusrite Scarlett ini buat denger kualitas lossless audio. Jadi nggak bisa wireless gitu aja dari AirPods atau headphone kalian. Gue sempet cek juga ada beritanya Spotify mau bikin Spotify Hi-Fi buat saingin Apple Music dalam hal streaming kualitas audio lossless. Tapi sejak diumumin tahun 2021 sampai sekarang kayaknya masih belum jelas jadi rilis atau enggak karena udah nggak ada update-nya lagi. Selain itu, di Apple Music juga ada beberapa fitur yang menurut gue cukup menarik. Mulai dari yang pertama ada fitur Apple Music Sing. Jadi teman-teman bisa bikin kayak karaoke gitu. Tinggal turunin suara vokal lagunya. Dan nanti kalian bisa lihat lirik lagunya secara real time supaya bisa berasa kayak lagi karaoke. Dan kalau teman-teman udah berlangganan di Apple Music, kalian juga bisa pakai aplikasi Apple Music Classical.
yang isinya katalog musik klasik lengkap dengan karya komposer ternama, konduktor, orkestra, dan sebagainya tanpa tambahan biaya. Kalau kelebihan dari Spotify dibandingkan Apple Music, menurut gua ada dua. Yang pertama, aplikasi Spotify secara user juga lebih banyak, lebih populer. Jadi kalau mau share playlist atau lihat teman kalian lagi dengerin lagu apa, pasti gue yakin lebih banyak teman kalian yang pakai Spotify dibandingkan Apple Music. Terus juga ada fitur Spotify Connect yang bisa cross-platform, jadi nggak hanya ke sesama device Apple aja, tapi bisa ke PC, iPhone, dan device lain yang beda OS-nya. Yang penting device-nya bisa pakai Spotify, jadi lebih fleksibel. Kalau secara harga juga kurang lebih sama, Apple Music ada 3 pilihan subscriptions, dan overall harganya sedikit lebih mahal, kecuali yang family itu sedikit lebih murah. Sedangkan Spotify ada lebih banyak pilihan subscription, ada yang mini buat 1 hari, dan duo buat 2 akun premium. Kalau ditanya Apple Music worth it atau enggak, menurut gua jawabannya worth it sih. Terutama buat kalian yang pengen denger musik atau lagu yang kalian suka dengan kualitas terbaik, dan kalau device kalian juga mendukung buat denger audio lossless. Plus tampilan UI Apple Music juga lebih cakep menurut gua. Kalau Spotify, itu bakal cocok buat kalian yang nggak terlalu dalam ada di ekosistem Apple, device-nya masih campur-campur. Nah, itu Spotify bakal lebih cocok menurut gua karena lebih fleksibel. Oke, kalau tadi layanan streaming musik udah, sekarang kita lanjut ke layanan streaming film, yaitu Apple TV Plus. Kayaknya sekarang ada banyak banget ya platform buat nonton film atau series. Ada Apple TV Plus, Netflix, Hulu, Disney Plus, HBO, Amazon Prime, dan masih banyak lagi. Menurut gua dalam memilih layanan subscription buat nonton kayak gini, yang penting ada 2 kriteria. Yang pertama, filmnya ada atau enggak di aplikasi tersebut. Dan yang kedua, harganya. Di Apple TV menurut gua pilihan filmnya nggak terlalu banyak kalau dibandingkan misalnya sama Netflix dan sebagainya. Karena film yang ada di Apple TV Plus ini original dan eksklusif hanya ada di Apple TV Plus. Jadi di Apple TV tuh isinya bukan film atau series yang dulu pernah tayang terus lisensinya dibeli sama Apple, tapi memang isinya film atau series yang sejak dulu itu rilisnya cuma ada di Apple TV Plus. Makanya Apple TV Plus menurut gua filmnya nggak sebanyak kayak platform streaming lain, karena di platform lain itu ada yang sistemnya beli lisensi film atau series yang dulu pernah tayang, terus sekarang bisa ditonton di aplikasinya. Sedangkan kalau di Apple TV itu sifatnya benar-benar eksklusif cuma ada di Apple TV aja. Menurut gue walaupun di Apple TV Plus ini pilihan film atau seriesnya nggak terlalu banyak, tapi isinya bagus-bagus loh. Mungkin lebih ke kualitas kali ya, bukan kuantitas. Tapi ya ada plus minusnya juga. Contohnya film atau series kayak For All Mankind, Ted Lasso, Severance, dan sebagainya. Ini menurut gue seru banget. Tapi ya karena pilihannya nggak terlalu banyak, mungkin buat beberapa orang mereka bakal tetap subscription di platform lain karena lebih lengkap film-filmnya. Contoh paling simple kalau kalian mau nonton drama Korea yang populer, ya kalian nggak bakal ketemu di Apple TV. Kalian mungkin bisa dapat pilihan drakor yang lebih banyak di Netflix atau Hulu dan sebagainya. Untuk harga dari subscription Apple TV Plus ini juga harganya nggak terlalu mahal sih. Rp99.000 per bulan atau Rp990.000 per tahun. Kalau dibandingkan misalnya sama Netflix, sebenarnya Apple TV Plus ini bisa dibilang sedikit lebih murah. Apalagi subscription-nya udah termasuk bisa streaming 4K spatial audio kalau device kalian mendukung. Dan satu subscription juga bisa di-share ke 5 orang lainnya. Oh ya, Apple TV juga ada opsi buat beli atau sewa film selama 30 hari dengan harga yang berbeda-beda tergantung filmnya. Jadi kalau ditanya Apple TV Plus itu worth it atau enggak, menurut gue jawabannya worth it kalau film atau series yang mau kalian tonton ada di Apple TV Plus. Kalau film atau series yang mau kalian tonton nggak ada di Apple TV Plus, ya berarti kalian nggak butuh. Next kita lanjut lagi ke Apple Arcade. Oke, jadi dengan Apple Arcade, kalian bisa mengakses lebih dari 200 game yang tanpa iklan dan tanpa in-app purchase atau pembelian dalam aplikasi. Jadi kalau games yang di luar Apple Arcade, mungkin kalian bisa ketemu iklan atau yang lebih nyebelin lagi tuh kalau misalnya gamesnya susah banget buat menang kalau kalian nggak beli sesuatu, misalnya beli item dan sebagainya. Nah, dengan Apple Arcade, kalian bisa main games tanpa gangguan kayak gitu. Ada beberapa games yang menarik di Apple Arcade seperti NBA, Football Manager, game klasik kayak Hill Climb Racing, dan sebagainya. Tapi kalau ditanya worth it atau enggak berlangganan di Apple Arcade, menurut gue jawabannya antara iya dan tidak gitu. Sebenarnya secara harga nggak terlalu mahal sih, Rp99.000 per bulan atau Rp700.000 per tahun yang artinya lebih murah lagi. Tapi menurut gua masih lebih banyak games di luar Apple Arcade yang lebih menarik. Contohnya EAFC, Little Nightmares, Mobile Legends, PUBG, GTA, Resident Evil, dan sebagainya. Walaupun memang kadang ada iklannya atau ditawarin buat beli sesuatu di dalam game, tapi buat gua nggak masalah sih, karena gamesnya memang seru.
Gua saranin kalian cek dulu sebelum berlangganan games yang mau kalian mainin itu perlu berlangganan di Apple Arcade atau nggak perlu. Oke, next kita lanjut ada Apple Fitness Plus. Jadi Apple Fitness Plus ini adalah layanan berlangganan yang cocok buat kalian yang suka olahraga karena banyak kelas-kelasnya dengan 12 tipe pilihan olahraga yang berbeda, sampai meditasi juga bisa, dan sambil dipandu dengan instruktur profesional. Jadi kalian juga bisa olahraga dari rumah dan sambil diajarin dalam format video. Dari yang gue coba, video-video yang ada di Apple Fitness Plus ini kualitasnya bagus banget sih, bener-bener niat bikinnya. Pas olahraga nanti instrukturnya juga bisa bantu jelasin biar bener gerakannya. Dan kalian juga bisa tracking secara real time. Nanti di pojok layar bakal ada metrik detak jantung, kalori, dan sebagainya. Nah di Apple Fitness Plus ini teman-teman juga bisa bikin planning jadwal olahraga kalian. Jadi plannya mau buat berapa lama, sehari berapa lama olahraganya, terus olahraga apa, instrukturnya siapa. Jadi teman-teman kayak bisa bikin jadwal sendiri supaya olahraganya lebih teratur. Harga subscription Apple Fitness Plus sendiri harganya Rp69.000 per bulan atau Rp400.000 per tahun biar lebih murah. Nah kalau ditanya Apple Fitness Plus worth it atau enggak, menurut gue pribadi jawabannya enggak terlalu worth it sih. Walaupun nggak terlalu mahal, cuma sekitar 30 ribuan aja per bulan kalau bayarnya langsung yang tahunan. Tapi teman-teman juga bisa dapetin video olahraga kayak gini dari sumber yang lain dan gratis. Misalnya aja di YouTube itu juga ada banyak video olahraga kayak gini yang bisa kalian akses secara gratis atau YouTube Premium lah biar bebas iklan. Atau gue sendiri juga ada pakai aplikasi Nike Training Club yang isinya juga video-video olahraga. Terus aplikasi ini juga bisa terhubung ke aplikasi Health dan gratis. Kelebihan dari Apple Fitness Plus menurut gue paling selain bisa bikin jadwal olahraga, videonya bagus banget dengan instruktur yang semangat ngajarin dan jelasin cara olahraganya. Di luar itu gue agak susah buat rekomendasiin Apple Fitness Plus karena banyak sumber lain yang nggak kalah bagus dan terutama gratis. Next kita lanjut ke iCloud Plus. Jadi iCloud ini adalah cloud storage atau tempat kalian bisa simpen file foto, dokumen, notes, buat backup, dan sebagainya dengan menggunakan internet, jadi bisa kalian akses dari mana aja dan kapan aja. Nah, gue pribadi ada subscription di iCloud dan Google Drive, dan menurut gue dua-duanya ini penting banget. Menurut gue dari sisi tampilan, terus experience cara pakainya, gue pribadi lebih prefer Google Drive atau Google One sih, karena gampang banget dan nyambung semua sama email, Google Dokumen, spreadsheet, dan sebagainya. Terus Google Drive juga bisa kalian akses dari device mana aja terlepas dari OS yang kalian pakai, karena Google. Tapi iCloud itu menurut gue penting banget buat kalian yang pakai device Apple. Selain bisa buat simpen password supaya tinggal pakai Face ID buat login aplikasi, fitur-fitur ekosistem juga banyak yang perlu pakai iCloud. Misalnya bikin catatan di Apple Notes, kalian juga bakal perlu pakai storage iCloud supaya bisa sync atau notes-nya terupdate di device Apple yang lain. Terus juga iMessage, Safari, dan sebagainya banyak yang perlu simpen datanya di iCloud. Dan enaknya pakai iCloud, kalian bisa atur mau backup atau sync datanya sama iCloud secara manual atau otomatis supaya lebih gampang. Kalau dari harga, Google Drive sih lebih murah dan pilihannya juga lebih banyak. Misalnya yang 2 TB itu harganya Rp135.000, sedangkan di iCloud Plus harganya Rp149.000. Terus Google Drive storage yang paling besar bisa sampai 30 TB, sedangkan iCloud cuma 12 TB. Dan kalau mau pakai yang versi gratis pun, yang Google Drive bisa dapat gratis 15 GB, sedangkan yang iCloud cuma dapat 5 GB. Jadi kalau ditanya iCloud itu worth it atau enggak, menurut gue ya worth it sih, dan penting juga, apalagi buat kalian yang menggunakan ekosistem Apple. Supaya fitur ekosistemnya bisa kalian pakai secara maksimal. Sebenarnya masih ada satu lagi layanan subscription Apple, yaitu Apple News Plus. Tapi karena di Indonesia nggak tersedia, jadi ya kita skip aja. Terus kalau teman-teman pakai banyak subscription nih, biar lebih hemat, Apple juga kasih opsi Apple One. Jadi Apple One ini udah bundling atau sepaket, mulai dari Rp149.000 per bulan udah dapat Apple Music, Apple TV Plus, Apple Arcade, dan iCloud 50 GB. Kalau mau yang paling lengkap, harganya Rp319.000 per bulan untuk ekstra iCloud-nya 2 TB dan dapat Apple Fitness Plus. Tapi ya kembali lagi, Apple One bakal worth it buat kalian yang memang banyak subscription ke layanannya Apple. Kalau misalnya cuma langganan ke Apple Music atau iCloud doang, ya kalian nggak perlu pakai Apple One. So, itu dia review dari semua layanan subscription Apple. Semoga teman-teman jadi tahu mana yang kalian butuh dan mana yang nggak butuh, supaya nggak buang duit buat berlangganan yang kalian nggak perlu. Nah, kalau teman-teman biasanya ada subscription apa aja nih di device Apple kalian? Coba share di kolom komentar ya. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton sampai di detik ini. Jangan lupa untuk klik tombol like kalau kalian suka dengan video seperti ini. Dan juga subscribe supaya kita bisa ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Bye!